Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Kahfi. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang melarikan diri dari kampung halaman untuk menyelamatkan agama mereka sampai mereka istirahat di dalam gua, kemudian ditidurkan Allah sampai 309 tahun. Dan itu salah satu cerita menarik di dalam surat Al-Kahfi. Telah kita sebutkan bahwa di surat Al-Kahfi itu ada 4 cerita, tidak disebutkan oleh Allah pada surat-surat yang lainnya. Khusus Allah sebutkan itu cerita di surat Al-Kahfi, yaitu kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Ashabul Jannatain, kemudian kisah Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, kemudian kisah Dzulqarnain. Kita lanjutkan ayat di dalam surat Al-Kahfi. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala berfirman di ayat ke-27. Allah Ta'ala berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Bacakan wahai Rasulullah apa yang diwahyukan kepada engkau dari kitab suci Tuhan engkau. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan mendapatkan selain dari surat itu, selain dari kitab itu, kesuksesan atau keberhasilan, keselamatan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkan diri engkau wahai Rasulullah untuk berkumpul bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka di pagi hari dan di sore hari, karena mengharapkan wajahnya. Wala ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya, dan jangan sekali-kali kedua mata kamu berpaling dari mereka karena mengharapkan kenikmatan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hati mereka untuk berzikir kepada kami. Wattaba hawahu wa kana amruhu furuta, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mereka itu orang-orang yang binasa, yaitu orang-orang yang amalnya itu sia-sia. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, kita bacakan sekalian. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakan wahai Rasulullah, kebenaran itu dari sisi Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, siapa yang hendak beriman silakan beriman, dan siapa yang hendak kufur silakan kufur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha, sesungguhnya kami siapkan bagi orang-orang yang zalim neraka jahanam yang akan meliputi mereka semua. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh, kalau mereka itu minta pertolongan, minta air, maka akan diseramkan kepada mereka air panas yang akan membakar wajah mereka. Bisa syarabu wa sa'at murtafaqah, itu adalah sejelek-jelek minuman dan sejelek-jelek tempat tinggal. Intinya kalau kita baca ayat-ayat ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah diceritakan cerita Ashabul Kahfi, maka Allah itu memerintahkan kepada Rasulullah SAW dengan beberapa perintah.
Kita nanti di sini fokus dua perintah saja. Perintah yang selanjutnya mungkin kita bahas pada pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka apa-apa yang diwahyukan kepada engkau dari kitab suci Tuhanmu. Ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW akan tugas beliau. Jadi tugasnya Rasulullah SAW itu tidak mudah. Tugasnya Rasulullah itu harus menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, sehingga mereka itu adalah orang yang dipercaya sama Allah Ta'ala. Dan orang yang dipercaya itu nggak main-main. Oleh itu kalau kita perhatikan itu sifat utusan Allah yang dipercaya itu yaitu qawiyun amin, yaitu orang yang mampu untuk menjalankan tugas dan terpercaya, tidak menambah wahyu Allah, tidak mengurangi, tidak merubah. Dan itu sifat yang Allah berikan kepada Rasul Malaki, Rasul dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril. Demikian juga sifat yang Allah berikan kepada Rasul Insi, Rasul dari kalangan manusia, yaitu para nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga tugasnya Nabi dan Rasul itu harus menyampaikan wahyu Allah, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, tidak ada perubahan. Sehingga tugas mereka itu nggak main-main. Maka itu nanti mereka pun nanti akan disidang sama Allah Ta'ala. Nabi dan Rasul itu nanti akan disidang. Mereka akan ditanya apakah tugas mereka itu sudah dijalankan. Mereka mengatakan sudah selesai semua. Tidak ada kebaikan yang bisa mengantarkan umatnya ke surga kecuali sudah dijelaskan. Tidak ada kejelekan yang bisa menjerumuskan umatnya ke neraka jahanam kecuali sudah dijelaskan. Tiba-tiba ada seorang nabi yang nanti di hari kiamat itu dia nggak punya pengikut. Maka ditanya sama Allah Ta'ala, buktinya mana? Yaitu bukti, saksinya mana kalau engkau itu sudah menyampaikan? Kalau nabi punya pengikut, maka pengikut yang beriman itu akan menjadi saksi bagi nabi itu. Terus bagaimana dengan nabi-nabi yang nggak punya pengikut? Maka saksi mereka itu adalah umat Islam. Mereka itu saksinya adalah umat Islam. Maka Rasulullah mengatakan antum syuhadaullahi fil ard. Kalian itu saksi-saksi Allah nanti di muka bumi. Demikian juga di hari kiamat. Oleh itu nanti nabi-nabi yang tidak punya pengikut, saksi mereka bahwa mereka itu sudah menyampaikan wahyu Allah itu umatnya Rasulullah SAW. Sehingga nabi itu ditanya. Demikian juga ulama pun ditanya. Jadi nggak main-main. Orang yang punya ilmu, dia itu harus menyampaikan ilmunya. Siapa yang punya ilmu dan menyembunyikan ilmunya akan diazab sama Allah Ta'ala. Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang masalah ilmu fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan ilmu itu, maka nanti akan dipasung, akan dikekang dengan tali kekang neraka jahanam. Maka tugas sebagai seorang yang berilmu itu berat. Seorang yang berilmu itu berat. Kan tugas kita itu kan pertama belajar. Karena kita itu semuanya lahir dalam kondisi bodoh. Nggak ada orang yang lahir itu pinter. Bodoh itu penyakit bawaan setiap orang. Sehingga setiap orang itu lahir, dia itu punya penyakit bawaan, yaitu apa? Bodoh. Maka kewajiban kita itu apa? Belajar. Untuk apa kita belajar? Belajar untuk menghilangkan kebodohan. Kita belajar agama bukan untuk menjadi ustadz. Bukan, ustadz itu hanya profesi. Tapi semua orang itu wajib untuk belajar, karena semua kita itu bodoh. Sehingga kita belajar itu untuk apa? Liraf'il jahli an nafsihi wa ghairihi. Kita belajar itu untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita dan orang lain. Setelah kita punya ilmu, kita wajib mengamalkan untuk diri kita dulu. Kita wajib mengamalkan. Dan itu tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar itu bagaimana kita itu bisa menjadikan ilmu untuk merubah diri kita. Ilmu bukan wawasan. Bukan berarti kita itu belajar untuk ngasah otak. Kita itu belajar hanya untuk menambah wawasan, bukan. Ilmu itu nggak akan memasukkan kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga itu amal soleh kita yang dibangun di atas ilmu. Maka itu tujuan kita belajar itu apa? Untuk mengamalkan ilmu itu. Kalau orang tujuannya keliru, orang belajar tujuannya apa? Untuk menjadi orang pinter, untuk menjadi orang terkenal, keliru niatnya.
Dia belajar tujuannya apa? Untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Sehingga orang masuk surga itu dengan amal soleh, bukan dengan ilmu. Sehingga Sehingga orang yang berilmu itu wajib untuk mengamalkan dirinya sendiri. Setelah dia sudah berhasil, maka dia itu baru mengajarkan kepada orang, mendakwahkan, dan itu kewajiban. Dan dalam 3 proses ini semua itu butuh kesabaran. Belajar butuh sabar. Syaitan gak akan berhenti untuk memalingkan kita dari belajar. Setelah kita belajar, kita punya tugas untuk mengamalkan, dan syaitan pun gak akan berhenti untuk menghentikan kita dari amal soleh. Setelah itu kita berdakwah, dan syaitan pun pasukan bala tentaranya banyak memusuhi dakwah para nabi dan rasul dan mengikut mereka. Maka gak main-main kita itu berjalan di jalan Allah itu berat, gak mudah ya. Tanggung jawab kita itu berat sekali. Terkadang kita itu bisa menjalankan satu, kita belajar, sehingga kita alhamdulillah kita itu sudah belajar, tapi kita gagal dalam mengamalkan dan mendakwahkan. Alhamdulillah, 1 kewajiban gugur, tinggal 2 kewajiban yang masih dia pikul. Ada orang yang dia itu berhasil berilmu dan mendakwahkan, tapi dia belum berhasil mengamalkan untuk dirinya sendiri. Berarti 2 kewajiban gugur, belajar dan mendakwahkan. Cuma PR-nya itu bagaimana dia mengamalkan dalam dirinya sendiri. Oleh itu perjalanan itu nggak pernah selesai itu. Kita belum 1 khatam, yaitu ilmu saja belum khatam, itu kita masih punya 2 PR yang lainnya itu. Bagaimana kita mengamalkan ilmu itu dan mendakwahkan. Oleh itu nanti di hari kiamat itu Allah kan banyak di dalam beberapa ayat itu mencela orang-orang yang dia itu mengatakan apa-apa yang dia tidak amalkan. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian itu mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan itu? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat jelek sekali orang-orang yang dia itu mengatakan apa yang dia tidak katakan. Maka bahwa seorang ustadz itu berat gak main-main. Dia mendakwahkan ilmu kepada masyarakat, dia pun nanti akan dituntut sama Allah Ta'ala apakah dia itu bisa mengamalkan atau tidak. Jadi kita seorang ustadz saja berat tanggung jawabnya itu. Oleh itu sampai nanti di hari kiamat itu Rasul itu menyebutkan ada orang yang dimasukkan ke neraka sampai akhirnya ususnya keluar. Setelah itu dia muter-muter ke ususnya kayak sapi yang diikat. Setelah itu orang-orang yang penghuni neraka jahanam itu berkumpul, datangi orang itu. Setelah itu ditanya, wahai fulan, bukankah kamu dulu yang memerintahkan kita kepada kebaikan? Kamu dulu yang melarang kita dari kejelekan. Engkau kan dulu ustadz yang ngajari kita itu. Kenapa kok kamu masuk neraka jahanam itu? Maka dia mengatakan, benar. Amurukum bima'rufin fala'ati. Saya dulu memerintahkan kalian untuk kebaikan, tapi saya tidak mengamalkan. Wa anhaakum an munkarin fa'ati. Saya dulu juga melarang kalian dari kejelekan, tapi saya malah mendatangi kejelekan itu. Berarti apa? Enggak mudah, berat tanggung jawab itu. Oleh itu, Nabi juga seperti itu. Coba kalau kita perhatikan Nabi itu, Nabi untuk mendapatkan ilmu susah payah mereka itu. Kita kalau membaca tentang wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad itu enggak mudah. Nabi waktu mendapatkan wahyu itu sampai diuji sampai ke Gua Hira berkali-kali. Itu sampai dapat wahyu. Setelah itu Nabi Muhammad pulang, setelah itu sampai fatratul wahyu. Zaman fatrah kosong, malaikat Jibril enggak datang. Sampai Nabi Muhammad stres itu. Kalau kita baca riwayatnya itu sampai stres, sampai Nabi Muhammad mau bunuh diri itu. Yaitu sampai bingungnya dia apakah benar yang datang itu saya malaikat Jibril atau tidak itu. Sampai akhirnya nanti datangi ketika Nabi Muhammad keluar dari Gua Hira, kemudian dipanggil ke atas. Setelah itu ketika diberikan wahyu itu, wahyu yang paling berat yang Rasulullah itu terima itu ketika Allah itu langsung masukkan ke hatinya. Karena nanti metode bagaimana Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad bermacam-macam. Yang paling berat itu kalau langsung dimasukkan ke hatinya, itu paling berat. Sampai terkadang itu ontanya Rasulullah saja itu nggak bisa memikul beliau itu. Rasulullah itu ketika diberikan wahyu saking beratnya itu sampai ontanya deprok, nggak kuat. Sampai terkadang itu pas malam dingin itu sampai Rasulullah berkeringat bercucuran saking beratnya wahyu. Sehingga apa nggak mudah mendapatkan ilmu itu dari Allah, itu nggak mudah itu. Setelah itu apa? Nabi Muhammad harus mengamalkan. Dan kalau kita perhatikan itu ujian atau beban yang Allah pikulkan untuk Nabi kita Muhammad itu luar biasa beratnya itu. Kita sholat malam masih disunahkan, kita sholat malam sunnah.
Nabi Muhammad diwajibkan. Nabi Muhammad diwajibkan. Demikian juga Nabi Muhammad, Masya Allah, sering ditegur sama Allah Ta'ala. Berarti apa? Bebannya beliau itu luar biasa. Bebannya Nabi Muhammad itu melebihi kita ini. Setelah itu apa? Rasulullah harus mendakwahkan, mengajarkan kepada orang lain, dan ujiannya luar biasa. Bukan berarti orang yang Allah cintai itu gak diuji. Nah itu kalau kita itu mendapatkan ujian di tengah-tengah dakwah kita itu, cara yang terbaik itu apa? Kita ingat ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak ada apa-apanya kita itu. Oleh itu Rasulullah mengatakan, siapa yang diuji dengan ujian, fal yadhkur musibatahu bi musibati. Hendaknya coba sandingkan, bandingkan antara ujian yang Allah timpakan kepada dia dengan ujian yang Allah timpakan kepada aku. Fa innaha a'dzamul masaib. Karena ujian yang Allah timpakan kepada saya itu ujian terbesar. Sehingga apa? Kalau kita itu diuji ketika berdakwah, coba kita itu baca sejarahnya Rasul, nggak ada apa-apanya kita itu. Kalau kita cuma dicela sebagai orang yang sesat, orang yang menyimpang, Nabi Muhammad bukan hanya itu. Nabi Muhammad mau dibunuh berkali-kali kan itu. Rasulullah pun juga dijuluki orang gila dan yang lainnya. Oleh itu apa? Ujian itu berat. Oleh itu Nabi dan Rasul itu mereka wajib menyampaikan ilmu yang Allah turunkan, dan itu kewajiban kita semua. Maka Allah Ta'ala di sini berfirman, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Muhammad, bacakan apa yang diwahyukan kepada engkau dari kitab suci engkau. La mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Tidak ada perubahan, tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa mengganti kalimat Allah Ta'ala, itu sama sekali nggak ada. Dan itu janji dari Allah Ta'ala bahwa Al-Quran itu akan dijaga. Dan siapa yang menjaga? Allah langsung, bukan manusia. Jika seandainya penjagaan Al-Quran itu diserahkan kepada kaum muslimin, habis itu Al-Quran itu. Tetapi Allah yang langsung menjaganya. Nah itu Allah Ta'ala sendiri mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan peringatan, yaitu wahyu. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kami yang akan menjaganya. Kata Al-Imam Ibnu Hazm, disebutkan oleh Syalbani dalam kitab beliau tentang sunnah itu hujjah. Imam Ibnu Hazm mengatakan yang dimaksud dengan zikir, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan peringatan wahyu, itu masuk dalam az-zikr itu Al-Quran dan sunnah. Sehingga Al-Quran firman Allah terjaga, sunnahnya Rasulullah terjaga. Siapa yang menjaga? Allah sendiri. Wa inna lahu lahafidhun. Kami yang akan menjaga. Bukan diserahkan kepada umat Islam. Kalau serahkan kepada umat Islam, habis mereka itu. Tapi alhamdulillah Al-Quran itu dijaga sama Allah Ta'ala. Gimana penjagaannya itu? Pertama, bahasa Arab itu nggak berubah. Dan itu penjagaan Allah yang terbaik. Sehingga apa? Saya misalkan, saya bukan orang Arab. Saya belajar bahasa Arab pun ketika sudah tua gitu, lulusan STM baru belajar bahasa Arab gitu. Tapi ketika saya paham bahasa Arab, saya baca Al-Quran itu paham. Jadi bahasa Al-Quran itu bukan bahasa yang asing itu bagi orang yang belajar bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab sejak zaman dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Dijaga sama Allah Ta'ala bahasa Arab itu. Tapi tidak ada bahasa yang terjaga seperti itu. Coba kita lihat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja sudah berubah gitu. Ada ejakan lama, ejakan baru. Jakarta saja tulisannya berubah gitu. Bahasa Jawa yang kalau kita dengar Sangsekerta, kita kalau dengar wayang itu, ini bahasa planet mana kan itu? Padahal itu bahasa Jawa gitu. Belum lama itu wayang itu, tapi sudah berubah. Orang zaman sekarang nggak tahu lagi gitu. Kenapa? Karena bahasa itu dirubah, bahasa Ibrani berubah. Sehingga kitab Taurat, Injil yang asli sudah nggak ada gitu. Kalaupun ada pun mereka nggak bisa baca gitu. Akhirnya apa? Harus diterjemahkan. Disitulah terjadi perubahan, sehingga rusaknya kitab Taurat dan Injil itu karena penterjemahan. Kitab aslinya nggak ada. Al-Quran diterjemahkan, dicetak sekarang itu terjemahnya ada, tapi tidak boleh menghilangkan tulisan bahasa Arab. Kita lihat terjemahan Al-Quran itu mesti bahasa Arabnya ada, sampingnya baru terjemahannya kan itu. Kalau cuma terjemahannya dicetak kemudian mengatakan ini terjemahan Al-Quran, nggak dianggap, itu bukan terjemahan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu harus bahasa Arabnya itu. Sehingga apa? Sehingga Allah jaga tulisan itu, yaitu bahasanya itu dijaga sama Allah Ta'ala. Bagaimana cara Allah menjaga seperti itu? Kemudian yang kedua, Al-Quran itu terjaga di hati orang. Terjaga itu, Masya Allah, itu Al-Quran kita itu. Orang nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu apa-apa itu,
ngafal surat Al-Fatihah saja bisa gitu, kelodok. Sehingga ketika imamnya keliru bacanya itu bisa dibenarkan gitu. Padahal apa? Dia nggak tahu artinya itu. Coba sekarang gini, kita belajar bahasa apalah, bahasa Rusia atau bahasa Cina atau bahasa apa, kita nggak tahu artinya coba. Kemudian orang itu ngomong keliru, kita bisa benarkan nggak itu? Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu dijaga sama Allah Ta'ala dalam dada-dada orang, sehingga tidak bisa orang menghapus Al-Quran itu, nggak bisa, karena terjaga di hati kita itu. Oleh itu apa? Itu penjagaan Allah Ta'ala. Nah, apalagi dengan ditulis kemudian dijaga sampai sekarang masih Al-Quran masih murni. Orang merubah cuma harokatnya saja itu terbongkar, nggak main-main itu sama sekarang. Maka Al-Quran kita itu jaga, sampai jaga Allah Ta'ala. Kemudian yang dijaga sama Allah itu adalah hadisnya Rasulullah SAW. Sehingga apa? Kita itu Masya Allah ya, walaupun kita itu nggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, sudah berapa ribu tahun lah kita nggak berjumpa itu, tapi sabdanya Nabi Muhammad yang asli itu masih bisa kita cari. Sedangkan sabda-sabda yang palsu itu masih bisa kita bongkar. Dan itu luar biasa, itu namanya ilmu riwayat. Oleh itu kata para ulama itu mengatakan ilmu riwayat itu hadiah yang Allah berikan khusus kepada umat Islam. Orang Kristen, orang Yahudi nggak punya. Sehingga orang Kristen untuk mencari sabda Nabi mereka itu sampai ke Nabi Isa nggak bisa, terputus. Nggak bisa itu. Sehingga mereka mencari gimana sih Nabi Isa, ucapannya apa, perbuatannya Nabi Isa itu apa, terputus. Kalau Islam masih bisa. Kita mau mencari sabdanya Rasulullah itu, ucapannya beliau ada banyak. Kita mau mencari tentang perbuatannya beliau banyak, di kitab-kitab para ulama masih ada. Sehingga apa? Terjaga. Dan siapa yang menjaga itu? Allah tunjuk orang-orang yang akan menjaga sabdanya Rasulullah SAW itu. Siapa itu? Para ulama al-hadis. Itu penjaga mereka. Oleh itu bedanya Nabi Muhammad dengan umat sebelum kita itu, kalau umat sebelum kita Allah itu bebankan penjagaan agama Rasul itu dengan diutus nabi-nabi berikutnya. Nabi Musa itu, setelah Nabi Musa meninggal dunia, masyarakatnya berubah. Terus bagaimana Allah menjaganya itu? Allah utus nabi, mengembalikan kepada Nabi Musa lagi pemahaman Nabi Musa, agama yang bersih. Nanti Nabi itu meninggal dunia, ganti Nabi lagi. Untuk apa? Untuk menjaga syariat yang dibawa oleh Rasul itu. Nabi Muhammad meninggal dunia, pasti nanti umatnya akan merubah. Terus siapa yang akan ditunjuk oleh Allah untuk menggantikan mereka? Ulama ahlul hadis. Nah itu kalau kita belajar hadis itu Masya Allah luar biasa. Kita baru tahu lezatnya ilmu itu di situ. Sebelum kita belajar hadis itu kita menganggap kayak ilmu itu biasa gitu. Tapi subhanallah kita belajar ilmu hadis, kita belajar riwayat, ilmu hadis itu ada 4. Kita nanti belajar tentang masalah mustolah, kemudian belajar takhrij, kemudian tahqiq, kemudian ilmu ilal. Masya Allah luar biasa ilmu itu. Dan itu apa? Warisan yang Allah hadiahkan kepada umat Islam. Sampai sekarang masih ada. Ilmu itu masih terjaga dan ulama sampai sekarang masih bicara. Oleh itu intinya la mubaddila li kalimatihi, tidak ada perubahan, tidak ada yang bisa merubah kalimat Allah Ta'ala. Walan tajida min dunihi multahada, dan kamu tidak akan bisa mencari dari selain Al-Quran itu petunjuk itu, tempat untuk kita itu selamat, untuk menyelamatkan diri kita itu nggak ada kecuali di Al-Quran lah kita itu. Oleh itu alhamdulillah kalau kita fahami itu Al-Quran terjaga, sehingga sampai sekarang Al-Quran nggak bisa dirubah sama mereka. Mereka berkali-kali lah pengen merubah Al-Quran, nggak ada yang dipakai, habis. Kemudian sabdanya Rasulullah sudah berapa kali mereka itu pengen membuat hadis palsu, apalagi Syiah. Ratusan ribu hadis palsu itu masuk dalam tubuh umat Islam. Tapi apa? Ada ulama-ulama yang akan membersihkan, sehingga ulama membongkar semua kepalsuan-palsuan itu, dibongkar sama mereka. Karena ulama-ulama hadis saja ajaran yang murni itu masih bisa dikembalikan, dibersihkan. Kemudian kita punya dinamakan dengan athar, pemahamannya muridnya Rasulullah asli, para sahabat, disimpan di kitab-kitab para ulama. Sehingga kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, kita ingin kembali kepada pendapatnya sahabat kayak apa, lengkap didata oleh para ulama. Sehingga apa? Kita itu bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, pemahaman salafus soleh, bisa. Kenapa? Karena terdata, ucapan-ucapan mereka itu dirangkum oleh para ulama. Oleh itu sampai ulama-ulama itu mengarang biografi, dinamakan dengan nanti namanya ilmu rijal. Ilmu rijal itu banyak sekali kitab-kitabnya itu.
Sehingga mereka itu sampai ulama-ulama kita itu saking detailnya mereka itu mengumpulkan setiap tobaqat. Contohnya misalkan daftarnya semua sahabat Rasul itu siapa saja itu. Maka banyak nanti ulama yang mengarang kitab. Nah, ada namanya Al-Isti'af fi Ma'rifatil Ashab. Ada juga namanya Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Dan yang lainnya banyak, Al-Isobah dan yang lainnya. Jadi setiap ada seorang rawi, dia mengatakan sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah. Dicari siapa orang ini, ketemu nggak dengan Rasulullah, masuk daftar para sahabat nggak itu, karena datanya ada semua itu. Demikian juga nanti para ulama membuat data setelah sahabat, siapa saja itu, setelah itu, sampai akhirnya ulama itu bisa mengatakan ini rawi majhul, nggak dikenal. Kalau majhul berarti apa? Dhaif. Kenapa? Nggak mungkin ada seorang rawi hadis itu nggak didata oleh para ulama, semuanya didata. Dan ini subhanallah, itu sedunia loh, nggak main-main itu. Kita itu, ulama-ulama kita itu bisa mendata jumlah ulama sedunia itu. Itu kayak apa hebatnya mereka itu. Berarti apa? Zaman dulu itu kehebatan ulama ul hadis itu ada pada safarnya mereka. Dan safar itu warisan berharganya umat Islam, tapi sekarang sudah mulai pudar. Zaman dulu itu orang belajar penuntut ilmu itu safar gitu. Sedangkan orang belajar otodidak di tempat siat itu nggak dinamakan belajar gitu. Apalagi dia belajarnya baca kitab sendiri itu. Zaman dulu nggak dianggap man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsar min shawabihi, kata Imam Syafi'i. Siapa yang gurunya itu bukunya sendiri, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Terus bagaimana zaman dulu itu? Mereka itu ulama zaman dulu itu berbangga dengan banyaknya ulama yang mereka pelajari itu. Contohnya misalkan saya gambarkan, misalkan Imam Bukhari punya sekitar 1.200 guru. Kayak apa itu? Safarnya mereka itu kayak apa gitu? Ribuan guru loh, mereka ketemu dengan ribuan guru itu. Sampai akhirnya mereka sebelum belajar itu dites dulu gurunya itu, pelajari dulu, nggak main-main masalah ilmu itu kan. Tapi apa hebatnya mereka itu ada pada safarnya mereka. Sehingga apa? Sehingga bisa tahu mereka itu. Sehingga sampai Imam Bukhari mengatakan, saya sudah berjumpa dengan ribuan ulama dan saya dapatkan mereka nggak berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebutkan itu sama Imam Bukhari itu. Itu nanti yang dinamakan dengan usul akidah. Mereka bisa mendata itu. Kenapa? Karena lengkap, datanya itu lengkap gitu. Dan itu yang luar biasa itu. Sampai akhirnya mereka itu, sampai ulama-ulama hadis itu, sampai mereka itu punya tobaqatul mudallisin. Mudalis itu apa? Mudalis itu nanti ada yang tadlisnya itu zahir, ada yang khafi. Yang khafi ini, misalkan ini saya contohkan ya, sampai mereka itu bisa tahu itu. Ini luar biasanya. Makanya kalau kita belajar hadis, masya Allah itu, kita baru akan menghormati jasa ulama-ulama kita itu. Nggak main-main itu. Sampai kata para ulama itu, ilmu hadis itu kal kahanah itu indal awam. Ilmu hadis itu bagaikan ilmu sihir bagi orang awam itu. Sampai mereka bisa tahu ini hadis dhaif ini. Ini rawi ini palsu hadisnya itu. Ini orang ini dhaif tahun sekian dia sahih itu. Itu bisa tahu itu. Oh, rawi ini kalau meriwayatkan dari ulama-ulama Syam dhaif, kalau dari orang-orang Irak sahih dia itu. Dan yang lainnya, masya Allah mereka itu. Jadi sampai ulama-ulama hadis itu namanya dinamakan dengan tadlis. Namanya tadlis itu gini, ada yang tadlisnya itu khafi, sembunyi-sembunyi itu. Maksudnya gini, saya guru, antum murid semua ini. Berarti saya punya murid banyak. Saya mengatakan haddatsana fulan, telah mengabarkan kepada saya si A, guru saya, langsung. Guru saya mengatakan telah mengabarkan kepada saya si B, terus sampai ke C. Antum itu boleh mengatakan haddatsana syekhi, haddatsana Tabrani, karena saya mendengar langsung kan itu. Suatu ketika ada salah satu di antara antum itu nggak hadir pengajian saya itu. Saya ketika itu mengatakan haddatsana fulan, ada salah satu di antara antum itu sakit. Akhirnya apa? Dia itu mencari riwayat saya itu dari murid saya juga, teman akrabnya itu. Dia mendengar apa yang disampaikan sama Ustaz Tabrani tadi itu. Oh, Ustaz Tabrani ngomong seperti ini. Ya kan? Saya orang tadi yang sakit itu nggak boleh mengatakan saya mendengar Ustaz Tabrani langsung gitu. Karena dia nggak mendengar langsung dari saya itu kan. Dia mendengar dari muridnya saya, temannya dia itu. Nah, orang tadris mudalis itu karena apa? Langsung dibuang muridnya itu, langsung naik ke gurunya. Supaya apa? Supaya sanad dia itu tinggi gitu. Ngambil ilmu hadisnya itu dari guru langsung gitu, nggak sama temennya itu. Itu sampai kayak gini saja ulama tahu itu. Ulama tahu itu. Sehingga daftar nanti orang-orang mudalisin itu siapa saja itu datang sama para ulama. Ini mudalis, ini mudalis, ini mudalis. Kenapa? Karena seperti itu.
Ada seorang ulama yang luar biasa ilmunya, hadisnya thiqah, tapi gara-gara rumahnya kebakaran, kitabnya kebakar, akhirnya dia itu mengandalkan dari hafalan. Ketika mengandalkan hafalan, kacau hafalannya itu. Sehingga ulama itu mengatakan hadis-hadis yang dia keluarkan pada tahun sebelum ini maka hadisnya sahih. Setelah itu dhaif semua. Terus bagaimana caranya? Didata. Hadis-hadis yang dikeluarkan sebelum kejadian kebakaran apa saja, yang dikeluarkan setelah kebakaran apa saja. Itu ulama lengkap. Sampai saya punya guru saya di Yaman itu namanya Syekh Naif. Masya Allah, ini guru kita. Saya belajar mustalah sama beliau dari awal sampai takhrij sama beliau itu. Ini termasuk guru, kalau di Ma'rib itu termasuk ahli hadisnya kita. Ahli hadisnya di Ma'rib. Karyanya beliau banyak sekali. Sampai karyanya beliau itu dicetak di Saudi. Beliau itu punya program besar waktu itu dan sampai diperintahkan sama ulama Saudi waktu itu untuk mendata biografi ulama. Akhirnya beliau fokusnya di situ, setiap hari perpustakaan. Sehingga misalkan gini, ada seorang ulama, contohnya misalkan Imam Tobroni, yang paling sering dipelajari kan Imam Tobroni. Kenapa? Imam Tobroni itu punya 2 mu'jam, 3 mu'jam. Ada Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Shaghir, Mu'jamul Awsat. Mu'jamul Kabir itu hilang, nggak ada kitabnya. Kitabnya itu nggak ada itu, sehingga nggak bisa dipelajari karena sudah nggak ada kitabnya itu. Akhirnya apa? Ulama mendata siapa sih gurunya dia itu, siapa saja itu, muridnya dia itu siapa saja itu, sehingga apa? Nanti bisa ketahuan semua itu. Ketika si fulan mengatakan saya mendengar dari si A itu dia itu gurunya atau bukan, itu tahu semua ulama itu. Itu datanya rekaman itu masya Allah luar biasa. Kalau kita itu belajar hadis baru, kita itu kan melihat masya Allah luar biasa ilmu hadis itu. Apalagi guru-guru kita itu Syahul Hasan, Al-Ma'ribi, kemudian guru-guru kita itu pakar-pakarnya hadis. Sampai Syahul Hasan itu karena beliau, kekuatan beliau itu di ilmu, kalau kita belajar hadis itu nanti ilmu ilal. Ilmu ilal itu termasuk paling berat dalam ilmu hadis. Beliau punya kitab bagus sekali namanya Syifaul Alil, yaitu bagaimana mengetahui penyakitnya hadis. Terkadang ada sebuah hadis sahih, ini sahih, tapi ketika dikumpulkan semua ketahuan dhaifnya. Oh, ini hadisnya dhaif. Dan itu namanya ilmu ilal. Itu ilmu ilal tertinggi, itu nggak mudah. Intinya kalau kita pahami di sini dalam ayat ini, tidak akan ada orang yang bisa merubah kalimat Allah Ta'ala, akan dijaga sama Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Nah itu kelompok yang berada pada kebenaran itu masih ada. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku itu zahirin alal haq, tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat. La yadurruhum man khalafahum wala man khadzalahum, tidak membuat gentar mereka orang-orang yang mencela mereka dan orang-orang yang memusuhi mereka sampai datang perintah Allah Ta'ala. Kelompok ini masih ada. Siapa mereka itu? Kata para ulama mengatakan ahlul hadis. Cuma siapa ahlul hadis ini? Maka ahlul hadis itu ya kita kembali kepada bagaimana akidahnya para ulama. Itu intinya kita itu kembali kepada akidah ulama kita. Bagaimana caranya kita itu kembali itu? Maka perlu kita bedakan nanti antara usul dan furu'. Itu penting sekali. Makanya kenapa saya tulis tulisan itu penting sekali kita dudukkan ini. Maka ulama-ulama zaman dulu itu mereka itu fokus ke furu' usul. Sepakat ulama dalam bab ini. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan, Imam menyebutkan ini. Supaya apa? Dalam masalah ini jangan sampai ada perbedaan. Tapi kalau masalah-masalah furu', masalah fikih, kemudian masalah-masalah furu'iyat, itu ulama sudah biasa berbeda itu. Sehingga apa? Jangan sampai kita itu menyesatkan orang lain gara-gara masalah furu'iyat, masalah-masalah yang merupakan cabang dari agama. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Muhammad, sabarkan diri engkau untuk berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala pagi dan sorenya karena mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Dan ini Nabi Muhammad saja sampai diperintahkan seperti itu, diperintahkan untuk kumpul dengan orang-orang soleh dan untuk sabar. Sehingga apa? Nabi itu diperintahkan menyampaikan. Ketika sudah menyampaikan, diperintahkan untuk kumpul, bikin komunitas gitu. Bikin komunitas orang-orang yang di atas kebenaran. Harus, nggak bisa enggak gitu. Tidak bisa kita dakwah sendiri, nggak bisa itu. Kita kalau mau berdakwah harus berkumpul orang-orang yang sejenis dengan kita itu. Sehingga apa? Kekuatan bisa kita bangun. Oleh itu
itu sudah memberikan pelipur laranya Rasulullah lah itu. Ketika beliau berdakwah banyak sekali musuhnya itu. Terus bagaimana caranya itu? Allah memberikan pelipur lara. Apa pelipur laranya itu? Allah mendekatkan orang-orang yang beriman untuk menjaga beliau itu. Oleh sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau kamu tidak menyampaikan karena takut sama orang dan yang lainnya, berarti kamu itu enggak pecus dalam menjadi seorang nabi itu. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjaga kamu dari orang. Sehingga kalau ada orang-orang mencela kamu, Allah nanti akan menjaga, tenang saja. Sehingga Nabi Muhammad itu diberikan pelipur lara gitu. Bahasanya kami jaga engkau ya Muhammad, tenang saja itu. Terus bagaimana menjaganya itu? Ya wali-walinya Rasulullah itu Allah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Itu walinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Rasulullah disuruh sabar kumpul sama mereka, orang-orang yang beriman itu. Walaupun apa? Orang yang beriman bukan orang kaya, bukan orang yang punya kekuatan, bukan. Tetapi apa? Mereka lah penjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu apa? Seorang juru dakwah itu harus ada tim yang menjaganya. Dan menjaga mereka itu berat. Menjaga mereka itu berat. Seperti Nabi Muhammad, nggak main-main itu. Orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga Rasul itu nggak main-main itu. Bukan sembarang orang itu. Dan bukan berarti apa? Orang menjadi pelindungnya Rasul itu bukan berarti mudah, beratnya luar biasa gitu. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu beliau mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad. Allah itu melihat hati semua manusia, dicek satu persatu, dicari hati yang paling bersih, didapatkan hatinya Nabi Muhammad yang paling bersih. Sehingga Allah pilih Nabi Muhammad itu menjadi nabi terbaik, terakhir. Setelah itu Allah cek lagi itu hati orang-orang setelah Nabi Muhammad itu, didapatkan hatinya para sahabat itu hati yang paling bersih, sehingga mereka yang dipilih sama Allah untuk membersami Rasulullah SAW. Dan bersama Rasul itu nggak mudah itu. Orang menjadi istrinya Rasul itu nggak mudah. Orang menjadi pengikut setianya Rasul itu nggak mudah itu. Berat sekali itu. Istrinya Rasul itu sampai ditatar sama Rasulullah kan itu. Karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi qul li azwajika, wahai Muhammad, katakan kepada istri-istri kamu itu. Bukan berarti menjadi istri ustadz itu mudah. Bukan berarti menjadi istrinya Nabi itu mudah. Dipanggil semuanya satu persatu sama Rasulullah itu. Kamu nikah sama saya niatnya apa itu? Kalau niatnya dunia, tak kasih dunia, setelah itu selesai gitu. Tapi kalau kamu niatnya akhirat, kamu harus siap hidup bersama saya. Nggak mudah. Sampai akhirnya Aisyah mengatakan, terkadang kami itu 3 kali bulan sabit nggak ada yang bisa dimasak dalam rumah kita. Sampai Aisyah saja dicaci sebagai pelacur, pezina sama orang-orang munafik. Nggak mudah itu. Demikian juga apalagi para sahabatnya Rasulullah itu. Sampai Ali bin Abi Thalib itu ketika mau meninggal, beliau itu ditanya sama orang, wahai Ali, siapa orang yang paling berani untuk membela Rasulullah? Kan memang Ali kan, kalau kita lihat kan paling hebat berperang itu. Apa kata beliau? Abu Bakar. Sampai bingung itu. Abu Bakar bukan orang yang ahli dalam berperang itu. Yang paling ahli itu Ali bin Abi Thalib. Kalau masalah mubarozah, tawur, masih 2 orang langsung itu duel, itu paling top Ali bin Abi Thalib. Akhirnya beliau ditanya, kok bisa wahai Ali? Beliau mengatakan, pernah suatu ketika kami berperang. Setelah itu Rasul itu bikin kemah, dan kami tahu sasaran orang-orang kafir itu siapa? Nabi Muhammad yang dihabisi kan itu. Sehingga apa? Ketika Rasul itu tidur, pasti tempat tidurnya Rasul itu menjadi sasarannya mereka itu, orang kafir itu. Sampai akhirnya Rasul itu tawarkan, siapa di antara kalian yang akan menjaga saya nanti malam? Nggak ada seorang sahabat yang berani. Ali saja nggak berani. Tawarkan lagi, siapa di antara kalian yang bisa menjaga saya itu nanti malam itu? Nggak ada yang berani itu. Sampai akhirnya 3 kali setelah itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya silakan Anda tidur istirahat, saya akan berjaga itu. Tidak ada anak panah yang menyasar engkau kecuali biar badan saya dulu yang mengenai, wahai Rasulullah itu. Sehingga Abu Bakar itulah yang menjaga mati-matian Rasulullah SAW, dan itu nggak mudah. Oleh itu apa? Antum dekat sama ustadz, antum dekat orang baik itu, sasaran semua itu nanti ke antum semua gitu. Kenapa? Karena orang baik itu, apalagi dai yang mengajarkan sunnah, mengajarkan ilmu itu, musuhnya banyak sekali gitu. Musuhnya banyak sekali, dan siapa yang akan menjadi pembela dia, akan menjadi benteng, dia akan dihabisi sama musuh-musuh itu nggak main-main gitu.
Oleh itu Nabi Muhammad ketika diperintahkan untuk mendakwahkan wahyu Allah Ta'ala, apa setelah itu perintahnya itu? Sabar wahai Muhammad, kamu kumpul sama orang-orang yang baik. Kenapa? Karena nggak mudah. Orang-orang baik itu nggak semua mereka itu orang kaya gitu. Nggak semua mereka itu orang yang asyik ketika diajak masalah dunia-dunia, asik-asik itu nggak ada gitu. Tapi apa? Itu nanti akan membela agama kamu gitu. Sehingga akhirnya diperintahkan untuk sabar, kumpul dengan mereka. Setelah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah, maka Rasulullah disuruh sabar berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah siang dan malamnya, karena mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, dan jangan berpaling dari mereka karena untuk menggapai kenikmatan dunia. Kata Imam Mukatsir, beliau mengatakan ayat ini diturunkan kepada orang-orang pemuka-pemuka Quraisy yang mereka orang-orang kaya, mereka panutan, di mana mereka itu tidak mau duduk ketika di majelis itu ada orang-orang yang hina di mata mereka, yaitu para budak. Akhirnya Rasulullah ketika disuruh seperti itu, kalau kamu mau duduk sama kita, bersihkan majelis kita itu dari mereka, budak-budak itu, baru kita mau duduk. Maka Rasulullah pun sempat ada keinginan untuk memenuhi keinginan mereka itu, tapi akhirnya ditegur sama Allah Ta'ala, wasbir nafsaka, sabarkan diriku wahai Muhammad untuk berkumpul dengan mereka. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu ada sekitar 6 orang kumpul bersama Rasulullah. Faqala al-musyrikun, akhirnya orang-orang musyrik itu mengatakan kepada Rasulullah, utrud haula'i la yajtari'una alaina. Muhammad, ini usir ini orang-orang seperti ini, yaitu budak-budak ini usir, kalau kamu mau duduk sama kita. Selama mereka itu masih ada, kita nggak akan duduk. Qala wa kuntu ana, dan 6 orang itu siapa itu? 6 orang itu beliau mengatakan wa kuntu ana, saya, wa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa rajulun min Hudzail, 1 orang dari suku Hudzail, wa Bilal, wa rajulani nasitu ismaihima, Bilal dan 2 orang yang saya lupa namanya itu. Saya itu lupa. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa. Akhirnya Nabi Muhammad itu terbetik dalam hatinya, masya Allah lah itu, seperti apa yang Allah kehendaki. Fa haddatsa nafsahu, sampai akhirnya Rasulullah itu ya berbisik-bisik di dalam hati beliau itu, yaitu yang pengen menunaikan apa yang diinginkan sama orang-orang musyrik itu. Fa anzalallahu azza wa jalla, akhirnya Allah menegur Nabi Muhammad, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan sekali-kali kamu usir mereka wahai Muhammad, orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah siang dan malamnya, dalam surat Al-An'am ayat 52. Dan itu hampir mirip dengan ayat kita yang kita baca, wasbir nafsaka, sabarkan diri engkau untuk berkumpul dengan mereka. Itu kalau surat Kahfi, wasbir nafsaka. Kalau dalam surat Al-An'am, wala tatrud, jangan kamu usir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada engkau siang dan malamnya. Jadi siapa itu 6 orang itu? Sebutkan berarti Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, Ibnu Mas'ud, kemudian ada 1 orang yang tidak disebutkan namanya. Ya, jadi 6 orang itu berarti sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 6 orang itu kalau kata Imam Mukatsir, berkata siapa 6 orang itu? Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, Ibnu Mas'ud, sama yang menyebutkan cerita ini yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan mayoritas mereka apa? Orang-orang lemah. Mayoritas mereka orang-orang lemah, orang-orang budak. Dan memang secara kalkulasi matematika kita itu, kacamata kita itu, kalau kita itu, teman-teman kita itu orang-orang kaya, teman-teman kita itu pejabat, kita akan menjadi orang mulia itu. Itu kan kalkulasi kita itu, dalam kacamata kita itu. Kalau kita itu kumpul-kumpul sama orang-orang miskin-miskin, orang-orang yang payah-payah, ya kita rendah gitu. Padahal terkadang kita itu dimenangkan karena orang lemah di antara kita. Rasul itu sering manggil orang-orang lemah, orang-orang yang miskin-miskin itu dipanggil.
Sampai akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa yang mereka yang dipanggil gitu? Maka Rasulullah mengatakan, innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu diberikan rezeki sama Allah, kalian itu dimenangkan oleh Allah karena adanya orang-orang lemah di antara kalian itu. Sehingga orang lemah itu bukan sampah di mata kita, bukan. Bahkan dengan sebab mereka lah Allah itu menitipkan harta supaya kita itu bisa membantu mereka itu. Terkadang kita itu dimudahkan rezeki sama Allah Ta'ala. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bukan milik kita sebenarnya itu, milik orang-orang miskin sekitar kita itu. Cuma Allah menitipkan kepada kita itu supaya kita itu menjadi sebabnya mereka, kita itu bisa menjadi penyalurnya itu harta Allah kepada mereka. Nah itu apa? Terkadang kita itu diberikan harta kaya itu, dimudahkan rezeki kita. Kenapa? Karena adanya orang-orang miskin di sekitar kita itu. Yaitu apa? Hartanya orang miskin itu dititipkan Allah kepada kita itu, supaya kita itu bisa menjadi perantara datangnya rezeki Allah kepada mereka. Nah itu kalau kita perhatikan di sini, hatta Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk sabar bergaul dengan orang-orang soleh yang senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Apalagi kita mengemban beban berat dakwah, nggak bisa sendirian. Dakwah nggak bisa sendirian, dakwah itu butuh penolong. Nah itu kan sampai Nabi Isa juga mengatakan, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong saya untuk menegakkan agama Allah Ta'ala kan itu. Akhirnya datang para pengikutnya Nabi Isa, dinamakan dengan, karena mereka itu teman setianya Nabi Isa, akhirnya Hawariyun, kan? Demikian juga Nabi Musa juga seperti itu, Nabi Muhammad juga seperti itu, menawarkan bantuan siapa yang mau menolong agama Allah Ta'ala kan itu. Ditawarkan kepada orang-orang Arab Makkah, nggak mau. Akhirnya Allah ganti dengan orang-orang Madinah, sehingga mereka dinamakan dengan orang Ansor. Siapa itu? Para penolongnya Rasulullah SAW. Kenapa? Dakwah itu butuh tim yang akan menguatkan gitu. Ustadz itu butuh ditolong. Ditolong apa? Karena bebannya itu berat, nggak mudah itu. Bebannya itu berat. Pertama, beban untuk dirinya dan keluarganya saja nggak main-main itu. Menjaga diri kita saja untuk istiqomah saja mati-matian kita itu. Ya, apalagi menjaga keluarga kita itu. Kita punya istri, kita punya anak, masya Allah itu berat sekali tanggung jawab kita itu. Apalagi kita harus berdakwah, menegakkan agama Allah di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa, ustaz-ustaz kita itu berdakwah mati-matian mereka itu. Sehingga apa? Sehingga mereka itu butuh dikuatkan. Kenapa? Karena namanya problematika dalam dakwah itu banyak sekali gitu. Terkadang musuh kita itu adalah orang-orang yang mereka bukan sunnah gitu. Mereka akan menghancurkan kita itu. Sehingga apa? Banyak pondok-pondok teman ustaz-ustaz kita itu yang di demo sama musuh-musuh kita itu, yang memang mereka itu anti dengan dakwah tauhid dan dakwah sunnah itu. Ada di antara dakwah kita itu yang dimusuhi sama orang-orang kafir, yang mereka jelas latar belakang mereka itu bukan orang muslim. Ada juga seorang ustadz itu yang dimusuhi sama teman-temannya sendiri kan itu, sesama ustadz juga, yang sesama sunnah juga. Sehingga banyak sekali problem yang mereka akan hadapi itu banyak. Maka mereka itu butuh penolong. Mereka itu butuh penolong dan gak mudah. Menjadi seorang ustadz itu gak mudah. Dakwah itu berat. Tanggung jawab di hadapan Allah itu, masya Allah, ini beban yang sangat berat di hadapan Allah itu, beban dakwah itu. Oleh itu ketika berdakwah itu bebannya berat, maka perlu kita itu berkumpul. Semua kekuatan itu harus kita satukan. Dan itu kehebatan Islam, dan itu hebatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu hebatnya beliau itu bagaimana beliau itu menempatkan seorang itu pada jobnya. Ini layak jadi pemimpin, yang ini jadinya tim ini jadinya tim ini. Sehingga apa? Semua kekuatan disatukan. Bukan orangnya Rasulullah itu semuanya itu ahli perang semua, bukan. Ada yang dia itu jatahnya itu memang membuat strategi, ada yang memang harus maju ke depan, ada yang di belakang tugasnya, bahkan ada yang ditugaskan untuk menjaga Madinah, menjaga wanita, orang tua, anak-anak. Sehingga para Rasulullah berangkat jihad, ada yang ditugaskan untuk menjaga mereka itu semuanya lengkap sama Rasulullah SAW. Dan itulah namanya kekuatan Islam. Islam itu kekuatannya ketika semua potensi itu disatukan. Nah itu Rasulullah kan mengatakan, Islam, orang muslim dengan yang itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Ada besi, karakternya keras kan gitu. Tapi apa? Dengan besi itu nggak bisa tegak rumah gitu. Rumah itu apa? Butuh besi, butuh pasir, butuh semen, butuh air, butuh kayu, semua lengkap gitu. Dan ketika dalam rumah itu ada yang memang dia itu nanti akan dipuji sama orang gitu. Nampak gitu. Ada yang ditenggelamkan sama orang itu. Dan itu nggak butuh, kita nggak butuh pujian juga gitu. Ketika rumah itu jadi, pasti orang itu akan membanggakan bangunan atasnya kan. Masya Allah, ini bangunannya bagus itu. Sedangkan pondasi yang dibangun dengan susah payah dan kuat nggak pernah dilirik sama orang.
Demikian juga dalam dakwah. Ada yang dia itu harus nampak, terkenal, sehingga dia itu dilihat sama orang. Tapi ada yang dia itu kayak pondasi, dia itu pondasi dakwah gitu. Sehingga apa? Nggak dikenal sama sekali, nggak apa-apa gitu. Sehingga apa? Sehingga kita itu semuanya saling melengkapi untuk dakwah gitu. Tapi kalau dakwah itu serahkan kepada ustadz saja, hancur itu ustadz itu, nggak bisa gitu. Ya, dakwah ustadz itu harus kita kuatkan gitu. Nah itu ketika antum itu ada ustadz yang mau ngajak dakwah antum itu luar biasa itu. Luar biasa itu kesempatan, nggak main-main itu. Kalau antum nggak mau, diganti sama Allah dengan yang lain kan. Nabi Muhammad ketika diutus ditawarkan seorang Mekah, orang-orang Mekah ditawarkan itu nggak mau, orang-orang Taif tawarkan nggak mau, ditinggal sama Allah Taala. Setelah itu apa? Dicarikan orang yang siap menampung. Siapa itu? Madinah. Ketika Madinah sudah kuat jaya sampai akhirnya Mekah ditaklukkan, baru berbondong-bondong masuk Islam. Tetap mereka tidak bisa mengejar keutamaan orang-orang awal masuk Islam. Sampai Khalid bin Walid yang hebat sekalipun nggak bisa mengalahkan para sahabat yang awal-awal masuk Islam. La yastawi minkum, nggak sama man anfaqa min qablul fathi wa qatal. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berjihad sebelum dibukanya kota Mekah dengan setelahnya itu nggak sama. Walaupun setelah dibuka kota Mekah, orang-orang hebat itu masuk Islam itu. Khalid bin Walid, Abu Sufyan, luar biasa, tokoh-tokoh Arab masuk Islam itu. Tapi nggak bisa mengalahkan perjuangan di awal-awal. Sehingga apa? Tetap akan diganti. Allah akan carikan orang yang akan menolong ustadz itu, pasti itu menolong dakwahnya Nabi itu akan dicarikan gitu. Tinggal antum mau ikut gerbong itu atau tidak gitu. Kalau kita ikut gerbong itu, walaupun kita itu nggak dikenal lah, kita itu nggak apa-apa gitu. Yang penting apa? Saya itu bisa membela dakwahnya Nabi itu. Oleh itu kalau kita lihat dalam surat Yasin itu, ketika ada seorang yang berdakwah kemudian sampai mau dibunuh, kemudian ada satu orang, dia itu orang nggak dikenal, orang biasa dari jauh kota itu, yaitu ujung gitu, rumah tinggalnya itu dari ujung kota itu, sampai akhirnya dia lari. Kemudian dia itu mengatakan kepada manusia, kenapa kalian itu memukul orang-orang yang mengatakan Tuhanku itu Allah Ta'ala itu? Akhirnya malah orang itu dihajar. Setelah itu sampai mati orang itu, dibunuh sama mereka itu. Akhirnya sampai Allah abadikan namanya itu. Kenapa? Karena kita itu nggak perlu terkenal, nggak perlu kita itu menjadi orang hebat baru kita menolong agama Allah Ta'ala. Sekarang juga kita itu bisa menolong agama Allah Ta'ala. Begitu intinya, Nabi Muhammad saja itu diperintahkan untuk sabar berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan berkumpul sama orang soleh itu susah dalam urusan dunia kita. Yang ada apa? Kita sering dinasihati, kita sering ditegur. Kalau kita baperan nggak bisa itu. Coba ustadz kalau ngomong ceramah itu kan tegas itu, ya kan? Riba haram, ini haram itu. Sehingga apa? Terkadang ceramahnya ustadz itu langsung ngantem kita semua itu, ya kan? Aduh, ustadz nyindir saya ini. Dan kenapa nyindir saya? Saya masih kerja haram itu, ustadz nyindir saya itu. Ya kalau antum sama ustadz sama orang soleh disindir setiap hari antum itu, sampai antum bertobat kepada Allah Taala kan gitu. Nah, maka bergaul dengan orang soleh itu secara dunia nggak dapat apa-apa gitu. Tetapi yang kita dapatkan itu kenikmatan lebih daripada dunia, yaitu hidayah Allah Ta'ala. Banyak sekali keutamaan kalau kita melihat keutamaan kumpul dengan orang-orang soleh itu. Saya akan bacakan sebuah riwayat saja. Banyak riwayat yang insya Allah kita sudah banyak tahu lah tentang faidah kita itu kumpul dengan orang-orang soleh. Banyak sekali lah, tapi ada sebuah riwayat yang penting. Jadi di antara keutamaan kita itu kumpul sama orang soleh itu, kita itu nanti akan mendapatkan kecintaan Allah kepada kita. Nanti Allah itu akan mencintai kita gara-gara kita itu kumpul sama orang soleh. Kita mencintai mereka ini. Rasulullah mengatakan misalkan dalam sebuah hadis, wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib untuk mendapatkan kecintaanku. Siapa itu? Orang-orang yang mencintai karena saya. Al-mutajalisina fiyya, orang-orang yang berkumpul karena saya. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang saling berkunjung karena saya. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang saling mencurahkan hartanya karena saya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang wajib mendapatkan kecintaan saya. Rasulullah juga menyebutkan di antara cara supaya kita itu bisa menikmati manisnya iman itu, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara jika itu berkumpul dalam diri seorang hamba itu, dia itu akan merasakan manisnya iman. Di antaranya wa alla yuhibbal mar'a illa lillah, tidak mencintai seseorang kecuali karena cinta kepada Allah Ta'ala.
Dan di antara 8 golongan yang dinaungi sama Allah Ta'ala itu warajulani tahaba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala, ijtama alaihi, mereka berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan mereka itu berpisah karena Allah Ta'ala. Ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ini bagus sekali riwayatnya, dihasankan oleh sebagian para ulama, yaitu di Rasulullah SAW itu khutbah di hadapan para sahabat. Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas isma'u wa aqilu, wahai manusia, dengarkan baik-baik apa yang saya omongkan dan fahami. Dengarkan dan fahami. Wa'lamu anna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu memiliki hamba-hamba, dia bukan nabi derajatnya itu, dia bukan syuhada juga. Yaghbituhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim, tapi nabi dan rasul itu sampai iri kepada orang-orang itu. Ghibtah, dinamakan ghibtah. Ghibtah itu iri tapi iri kebaikan. Ala majalisihim wa qurbihim minallah, karena tempat duduk kumpulnya mereka dan kedekatan mereka dengan Allah nantinya itu. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Yaitu apa? Ada orang-orang, dia bukan nabi, dia bukan syuhada, tapi nabi dan syuhada itu sampai iri sama mereka itu karena kedekatan mereka kepada Allah Ta'ala. Faja'a rajulun minal a'rab min qasiyatin nas, ada satu orang dari orang Badui, dan dia termasuk orang yang karakternya itu keras, namanya orang Badui gitu. Wa asyara biyadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu mengisyaratkan, yaitu saking kayak orang nggak punya adab lah itu sama Rasulullah itu, mengisyaratkan jarinya kepada Rasulullah, tanya sambil nunjuk-nunjuk Rasulullah itu. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, nasun minan nas laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ada orang bukan nabi, bukan syuhada, tapi nabi dan syuhada itu iri sama mereka itu karena tempat duduknya dan kedekatan dia sama Allah Ta'ala. Sifhum lana, ya Rasulullah, tolong sifatkan siapa mereka itu, siapa mereka itu kayak apa gitu. Fasurra wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li su'alil a'rabi, sampai akhirnya wajah Rasul itu gembira, berseri-seri dengan pertanyaan orang Badui ini. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, hum nasun min afna'in nasi wa nawazi'il qabail. Mereka itu, siapa mereka itu? Orang-orang yang gak dianggap di setiap kabilah, orang-orang yang mereka itu terasingkan, orang-orang yang mereka itu diusir dari tempat tinggal mereka itu. Ini ada dari kampung ini dicap, macam-macam lah, sampai akhirnya diusir. Oh, ada yang dari kampung sini juga diusir, ini juga diusir, menjadi orang asing di setiap tempat itu. Lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun, mereka berkumpul dari banyak kabilah mereka itu, dan mereka itu apa? Tidak ada hubungan darah yang menyatukan mereka itu, tidak ada hubungan apalah persahabatan yang menyatukan mereka, tapi mereka itu tahabu fillahi wa tasafu, mereka itu berkumpul karena cintanya kepada Allah Ta'ala. Mereka di kampung diasingkan karena nggak ada orang yang mencintai Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Mereka lari dari, ya kita itu muamalah sama orang kampung, sehingga kita nggak bisa duduk-duduk sama mereka, kita nggak bisa ikuti acara mereka, nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Karena kita itu mereka nggak cinta sama Allah Ta'ala gitu. Kita nggak bisa kumpul sama mereka itu. Akhirnya apa? Mereka mencari teman orang-orang yang cinta sama Allah Ta'ala, walaupun apa? Mereka itu nggak ada hubungan darah, nggak ada. Mereka juga nggak saling kenal sebelumnya, tapi mereka bisa berkumpul karena Allah Ta'ala. Setelah itu Rasulullah mengatakan, yadu'ullahu lahum yaumal qiyamah manabir min nurin, Allah nanti akan meletakkan bagi mereka dari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya. Fayujlisuhum 'alaiha, dan Allah mendudukkan mereka di atas mimbar-mimbar itu. Fayaj'alu wujuhahum nuran wa thiyabahum nuran, Allah nanti akan menjadikan wajah mereka itu cahaya dan menjadikan pakaian mereka itu bercahaya. Yafzi'un nasu yaumal qiyamah wala yafzu'un, orang di hari kiamat nanti ketakutan, tapi mereka enggak ketakutan. Wa hum awliyaullah, dan mereka lah wali-wali Allah Ta'ala. Alladzina la khaufa 'alaihim wa la hum yahzanun, di mana mereka enggak ada rasa takut dan mereka itu enggak pernah sedih. Sehingga mereka itu berkumpul murni karena Allah Ta'ala. Mereka nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan persahabatan, nggak ada hubungan bisnis, nggak ada apa-apa gitu.
Mereka cuma berkumpul, kenapa? Karena mereka itu sama-sama ingin berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Sehingga malah mereka ditinggal sama keluarganya, mereka dicap sama masyarakatnya, mereka dihina sama teman-teman lamanya. Kenapa? Karena yang mereka harapkan itu bisa berkumpul mencintai karena Allah Ta'ala. Sehingga mereka itulah nanti yang akan menjadi wali-wali Allah Ta'ala, sehingga mereka itu nggak ada rasa takut dan sedihnya. Jadi ini diantara keutamaan kita itu kumpul sama orang-orang soleh itu seperti itu. Kalau kita membaca banyak sekali lah faedah kita itu kumpul sama orang soleh itu banyak sekali. Apalagi bagi kita orang-orang akhir zaman seperti ini, kita itu lebih berat nanti dalam menjalankan agama daripada para sahabat. Rasulullah mengatakan kalian itu lebih mudah ya para sahabat gitu. Yaitu sampai kenapa Rasul itu membandingkan ibadahnya orang akhir zaman itu sampai 50 kali lipat daripada sahabat gitu pahalanya itu. Akhirnya para sahabat protes, wahai Rasulullah, apakah ada di antara mereka yang lebih mulia daripada kita itu? Maka Rasulullah mengatakan kalian itu lakum ansor, kalian itu punya penolong, kalian punya masalah tinggal lapor ke saya gitu. Sehingga kalian masih punya rujukan gitu. Kalian ribut dalam masalah agama, beda pendapat, masih ada Rasulullah, tinggal datang ke Rasulullah gitu. Kalian masih ada problem dalam masalah akidah, pemahaman, datang ke Rasulullah, tanyakan gitu. Sedangkan mereka umat-umat akhir itu nggak punya ansor, mereka nggak punya rujukan itu, mau kemana bingung gitu. Sehingga ketika mereka bingung dalam masalah urusan agama, mereka harus mencari sendiri gitu. Ya kan, baca kitab dan yang lainnya itu. Kalau kalian itu ada saya gitu, kalian itu masih ada saya yang akan menjaga kalian gitu. Tapi kalau umat-umat yang nanti akan datang itu mereka nggak ada saya itu. Sehingga apa? Mereka itu murni, mereka itu karena dikumpulkan sama Allah Ta'ala itu. Sehingga apa? Kita bukan karena kita itu kumpul karena urusan yang lain, enggak, kita kumpul karena Allah Ta'ala. Dan itu persahabatan yang sejati, dimana kita itu berkumpul karena kita itu cinta sama Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam.